Salam saudara-saudaraku, mari bantu saya mengembangkan channel ini untuk mengembangkan pemberitaan firman Allah dengan cara mari kita bagikan pembelajaran khotbah kita ini, mari kita subscribe, dan segala kritik dan saran saudara sangat kami butuhkan untuk kebaikan selanjutnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara, bersama saya dalam Mimbar Teologi kita akan membahas bahan khotbah tanggal 28 Juni 2020 atau minggu 3 setelah Trinitatis. Perikop khotbah kita hari ini terambil daripada perjanjian baru dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Izinkan saya untuk membacakan perikop ini bagi saudara-saudara sekalian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah saudara-saudara, dalam khotbah tanggal 28 Juni 2020 atau pada minggu 3 setelah Trinitas, yang perikop khotbah dari Kolose 3 18 sampai 21 mengambil tema membangun keluarga yang bahagia. Saudara-saudara, apakah itu keluarga dan apakah itu bahagia, kita harus mengerti dulu. Nah mari kita cek apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Menurut KBBI, keluarga itu adalah bapak, ibu, dan anak-anak. Atau sederhananya KBBI mengatakan keluarga itu adalah seisi rumah tangga. Dan apa itu bahagia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahagia itu adalah suatu keadaan atau suatu perasaan yang tentram, yang bebas dari segala kesusahan. Nah saya pikir saudara-saudaraku, tidak ada orang yang tidak mau keluarganya bahagia. Semua orang pasti mau keluarganya bahagia. Sekalipun pada fakta kehidupan di dunia ini ternyata kita menemukan ada banyak keluarga yang tidak bahagia. Pada banyak keluarga yang broken home. Kenapa demikian? Kenapa semua orang mencita-citakan keluarga yang bahagia, tapi fakta di lapangan justru lebih banyak yang tidak bahagia. Saudara-saudara, itu karena itu pertama kita harus mengerti bahwa keluarga yang bahagia itu bukan sesuatu yang datang sendiri seperti hujan yang turun dari langit. Tapi keluarga yang bahagia itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Sesuatu yang harus diupayakan. Karena itulah tema kita dalam minggu ini berbicara membangun keluarga yang bahagia. Saudara-saudara, nah kita telah mengecek tadi apa itu definisi keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni bapak, ibu, dan anak-anak. Artinya keluarga itu bukan pekerjaan tunggal atau sendiri-sendiri, tetapi keluarga itu adalah pekerjaan jamak atau pekerjaan banyak orang atau pekerjaan dua atau lebih dari orang-orang. Artinya keluarga itu tidak akan bisa bahagia jika hanya bapak yang berperan, atau hanya istri yang berperan, atau hanya orang tua yang berperan, dan sebaliknya. Tapi keluarga itu akan bahagia jika bapak berperan, ibu berperan, anak-anak berperan, atau semua di tengah-tengah keluarga itu berperan untuk mendatangkan kebahagiaan. Lalu apakah peran bapak itu? Lalu apakah peran ibu itu? Dan apakah peran anak-anak itu menurut terang firman Tuhan agar kita bisa berperan untuk menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing? Nah, perikop khotbah kita hari ini akan menjawabnya. Mari kita perhatikan. Yang pertama, apakah peran suami kepada istri menurut firman Tuhan? Saudara-saudara, kita menerangkan peran suami adalah mengasihi istrinya. King James Version mengatakan, husband, love your wives. Dan suami jangan bersikap kasar kepada istrinya. King James Version menuliskan, and be not bitter against them. Jadi jelas sekali keluarga itu bahagia atau keluarga itu dipastikan Alkitab akan mengalami kebahagiaan jika suaminya itu atau husband love your wives
atau ketika suami itu mengasihi istrinya. Tapi sebaliknya Alkitab memastikan keluarga itu akan hancur ketika suami mau main tangan atau mau kasar dengan istrinya, atau kontak fisik dengan istrinya, atau istilah kita sekarang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Atau keluarga itu akan menjadi hancur ketika suami mau membentak, mau menghina, dan mau mempermalukan istrinya. Setiap suami yang menginginkan keluarga yang bahagia, maka suami itu harus memastikan ia harus mengasihi istrinya. Apa itu kasih atau mengasihi? Mengasihi itu berasal dari kata dasar kasih. Nah, kasih dalam bahasa Yunani itu adalah agape, dalam bahasa Inggris disebut love. Jadi agape itu artinya adalah perbuatan baik tanpa syarat atau tanpa kepentingan. Nah, apabila suami memastikan tetap dan mampu berbuat baik kepada istrinya dalam segala kondisi, dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan, maka Alkitab memastikan keluarga itu akan bahagia. Yang kedua, apa peran istri kepada suami? Menurut Alkitab, peran istri kepada suami adalah tunduk kepada suaminya. King James Version berkata, "Wife, submit yourself unto your own husband." Seperti ia tunduk kepada Tuhan, as it is found in the Lord. Kata tunduk dalam King James Version digunakan kata submit, dan dalam bahasa Yunani digunakan kata hupatasso, yang artinya mengajukan, menyerahkan, tunduk. Jadi jelas sekali setiap istri yang justru memerintah suaminya, Alkitab memastikan keluarga itu pasti akan hancur. Setiap istri yang menjadi penentu dalam mengambil keputusan dan kebijakan dan aturan di tengah-tengah keluarga, Alkitab memastikan keluarga itu akan hancur. Kenapa demikian? Karena suami adalah Tuhan yang dilihat oleh istrinya di tengah-tengah dunia ini. Itulah mengapa ketertundukan istri kepada suami disetarakan seperti ketertundukan manusia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kata tunduk yang dalam bahasa Yunani dipakai kata hupatasso, dan dalam bahasa Inggris digunakan kata submit atau tunduk. Dari kata hupatasso, submit atau tunduk ini kita mengerti bahwa posisi istri di tengah-tengah keluarga di hadapan suami bukan penentu atau jurumudi, tetapi istri atau posisi istri di tengah-tengah keluarga itu adalah sebagai pemberi masukan atau request kepada suami, atau istri itu adalah sebagai penasehat kepada suami, atau sebagai kontributor isi pemikiran yang positif kepada suami, bukan penentu, bukan jurumudi. Jadi istri tidak boleh bertindak tanpa diketahui atau diizinkan oleh suami jika istri mau memiliki keluarga yang bahagia. Lalu apa peran orang tua kepada anak? Menurut Alkitab, peran orang tua bagi anak-anak adalah untuk membahagiakannya, bukan menyakiti hati anak-anak itu. Atau King James Version berkata, "Father, provoke not your children." Sehingga setiap anak yang disakiti oleh orang tuanya akan menyebabkan tawar hatinya. King James Version menuliskan, "Let they be discouraged." Jadi orang tua tidak boleh menyakiti hati anak-anaknya, sebab dampak daripada menyakiti hati anak-anak adalah menyebabkan anak itu menjadi tawar hati. Nah, kata menyakiti dalam bahasa Yunani digunakan kata eritizo, dan dalam bahasa Inggris yang diwakili King James Version menggunakan kata provoke, atau yang sering kita kenal dalam bahasa kita sehari-hari provokasi. Dan eritizo atau provoke itu artinya adalah menggusarkan, memancing, menimbulkan, menggosok, menghasut. Karena itu orang tua tidak boleh memperlakukan anak-anak untuk kepentingannya, tetapi harus untuk kepentingan Allah. Nah, ketika anak-anak diarahkan orang tua untuk memuaskan kepentingannya, di sanalah orang tua sering sekali memprovokasi atau memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Dan di mana anak-anak yang diprovokasi oleh orang tuanya,
maka anak-anak itu akan mengalami trauma karena ditakut-takuti, karena dipatahkan atau kehilangan semangat. Saudara, keluarga mana yang bisa bahagia jika anak-anaknya hidup dalam trauma, tekanan, dan pemaksaan kehendak dari orang tuanya? Karena itu orang tua tidak boleh memprovokasi anak-anaknya. Orang tua tidak boleh memperlakukan anaknya untuk kepentingannya. Tapi orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk kepentingan Tuhan Allahnya. Seperti orang tua yang kepentingannya adalah untuk melaksanakan kepentingan Tuhan, maka orang tua harus mengajarkan anak-anaknya untuk juga melaksanakan kepentingan Tuhan. Lalu apa peran anak-anak kepada orang tua? Menurut Alkitab, peran anak-anak kepada orang tua adalah taatilah orang tua dalam segala hal. King James Version menuliskan, "Children, obey your parents in all things." Kenapa? Alkitab mencatat karena ketaatan anak kepada orang tua adalah hal yang indah di hadapan Allah. For this is well pleasing unto the Lord. Jadi kunci sukses anak-anak dalam hidupnya adalah ketaatannya, yang dalam bahasa Inggris disebut obey, dalam bahasa Yunani disebut hupako. Jadi seorang anak tidak akan pernah melihat hal-hal yang indah di dalam hidupnya jika keputusan dan perbuatannya tidak hasil daripada ketaatannya terhadap orang tuanya. Tetapi sebaliknya, seorang anak akan melihat hal-hal yang indah dalam hidupnya jika sejak dini dia belajar dan membiasakan diri taat. Dan jika dia belajar untuk mengambil keputusan dan perbuatan dan tindakan sebagai hasil ketaatannya kepada orang tuanya dalam segala hal. Children, obey your parents in all things. Jadi anak-anak, kau tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang indah dalam hidupmu, kata firman Tuhan, jika engkau tidak taat kepada orang tua. Jika engkau mengambil keputusan di luar daripada restu orang tua. Mari kita refleksikan ayat ini, perikop ini, membangun keluarga yang bahagia. Saudara, di dalam hidup ini tidak semua hal-hal yang baik ternyata dikerjakan oleh motivasi yang baik juga. Ternyata ada suami yang mengasihi istrinya itu karena sudah kebiasaan atau karena sudah tradisi. Dan ternyata ada banyak istri yang tunduk kepada suaminya itu karena terpaksa atau karena takut pada hukuman. Dan ada banyak anak-anak yang taat kepada orang tuanya ya karena ikut-ikutan seperti orang lain. Tahukah saudara bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang sempurna? Karena itu Tuhan mengkehendaki perbuatan baik kita juga harus sempurna. Yakni perbuatan baik kita itu dikerjakan karena motivasi yang baik dan yang sempurna juga. Apakah motivasi yang benar dan yang baik itu? Yakni perbuatan baik yang dilakukan atas dasar atau motivasi takut akan Tuhan. Jika suami mengasihi istrinya karena tradisi, maka ketika suami bertemu dengan kekurangan istri, maka suami akan berubah. Karena tradisi tidak akan pernah bisa mentolerir kelemahan atau kekurangan. Dan jika istri tunduk kepada suami karena tertekan, maka ketika posisi suami lemah, istri bisa berubah. Istri akan memberontak dan bertindak jahat kepada suami. Dan jika anak-anak taat kepada orang tuanya karena ikut-ikutan seperti orang lain, maka ketika orang lain berubah, maka anak-anak akan ikut berubah pula perilakunya kepada orang tuanya. Tapi ketika suami mengasihi istri karena takut akan Tuhan, dan ketika istri tunduk kepada suami karena takut akan Tuhan, dan anak-anak taat kepada orang tua karena takut akan Tuhan, maka sekalipun di dalam kekurangan dan kelemahan, bahkan sekalipun jika tradisi berubah dan jika orang lain berubah, maka mereka atau keluarga itu tidak akan pernah berubah untuk berbuat baik. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Orang tua menyayangi anak-anak, dan anak-anak taat kepada orang tua.
Dan Allah sudah menetapkan bagian atau peran masing-masing di dalam keluarga. Karena itu jangan ada yang mengambil yang bukan perannya. Atau jangan ada orang yang mengambil peran orang lain di tengah-tengah keluarga itu. Artinya begini, jangan istri yang mengerjakan peran suami. Dan jangan pula suami mengambil peran istri. Dan jangan sampai anak-anak mengambil peran orang tua. Dan lain sebagainya. Fenomena ini sudah mulai nampak. Istri mengambil peran suami. Istri yang mengatur rumah tangga. Suami yang mengatur. Zaman ini juga menjauh itu. Laki-laki menyukai cara-cara hidup perempuan. Dengan maraknya praktek waria. Dia berjenis kelamin laki-laki, tapi dia mengambil peran wanita dalam berpakaian, berdandan. Perempuan banyak sudah mengambil peran laki-laki. Karena itu banyak bertambah terus yang bergaya tomboy. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana justru anak-anak memerintah orang tuanya. Berbanding terbalik. Jika saudara bertanya, kenapa makin jarang keluarga yang bahagia di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan masa kini? Karena peran dalam keluarga itu sudah sungsang. Kaki di atas kepala di bawah. Sungsang. Mari kita kembalikan kepada tujuan awalnya seperti yang direncanakan Tuhan. Suami menjadi juru kemudi dalam keluarga itu. Suami menjadi Tuhan yang dilihat istri di tengah-tengah dunia ini. Karena itu istri harus tunduk kepada suami seperti dia tunduk kepada Tuhan. Suami harus mengasihi istrinya sampai pada kelemahan istrinya. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya. Jangan provokasi anak-anakmu agar jangan tawar hati. Jangan pakai anak-anakmu untuk kepentinganmu, tapi pakai anak-anakmu untuk kepentingan Tuhan. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Jika engkau ingin melihat hal-hal yang indah terjadi dalam hidup. Mari kita kerjakan peran masing-masing dalam keluarga sesuai kapasitas masing-masing. Jangan ada curi start. Maka pastikan keluargamu akan dijadikan Tuhan sebagai keluarga yang bahagia. Kerjakan, gapai apa yang telah Anda dengar dari firman ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.